Ini bukan berarti hanya 7 ini dosa yang akan membawa maut. Tapi ini hanya satu ilustrasi untuk mengingat kita bahwa kita perlu berjaga-jaga dengan ketujuh perkara ini. Jadi ini adalah seperti Pastor Daniel katakan, ini adalah simptom di dalam kehidupan kita semua. Tanpa terkecuali, termasuk siapapun kita sebagai manusia, karena kita lahir dengan dosa di dalam diri kita. Amin. Jadi hari ini kita melanjutkan kepada simptom yang kedua, yaitu angku atau sombong. Ini adalah tentang bagaimana Nebukadnezar merendahkan hati di dalam Daniel 4. Oke? Jadi tanpa membuang masa, saya mau menjemput kalian bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Oke, mari kita mulai daripada Daniel 4 ayat 4. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasidim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitakan maknanya kepadaku. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi. Tuanku lah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kuasanya sampai ke ujung bumi. Inilah maknanya ya Raja, inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Yang dikatakan tentang membiarkan tugu pohon itu, berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kuasanya.
Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu berguna untuk mengajar, mendidik Tuhan dan menegur dan memperbaiki setiap kami agar kami diperlengkapi Tuhan Bapa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Bapa. Karena itu Tuhan hari ini buka hati kami Tuhan Bapa untuk mendengar daripada Engkau Tuhan Bapa. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan mau yang terbaik bagi setiap kami. Dan pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan hanya Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu dan urapan-Mu Tuhan Bapa. Dan Bapa kiranya Engkau Tuhan yang berbicara di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Walaupun panjang, tapi ini adalah satu yang selalu kita praktikkan di dalam gereja kita, yaitu membaca firman Tuhan. Kalau kita tengok sebenarnya ini adalah satu perkara yang penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan, walaupun panjang, baca banyak kali. Kalau pada saat kita membaca, firman Tuhan akan berbicara seperti firman yang hidup. Amin. Oke, jadi hari ini kita melihat kepada kehidupan Nebukadnezar tentang keangkuhan. Jadi kalau kita lihat daripada kehidupan Nebukadnezar itu, yaitu dari peringatan kepada padang gurun dan menuju penyembahan. Raja Nebukadnezar, saya bagi satu history lesson dulu ya. Raja Nebukadnezar ada raja di Babylon. Tahun 605 sampai 562. Kalau sebelum Masehi itu menurun, oke? Jadi dari lebih banyak kepada lebih dikit. Kembali lagi tadi. Oke. Jadi dari 605 sampai 562 sebelum Masehi. Dia telah menawan dan memusnahkan Yerusalem dan kemegahan daripada kerajaan Raja Nebukadnezar ini, yaitu dia kekuasaannya sampai kepada Palestina, Turki, Iran dan Arab Saudi. Kamu bila tengok slide berikutnya, yaitu di mana kita lihat bagaimana kamu lihat di dalam map itu bagaimana dia menguasai di daerah tersebut dari Iran sampai kepada dia menguasai Yerusalem. Jadi kamu tengok yang hijau itu, jadi itu adalah daerah kekuasaan Babilonia saat itu. Next slide. Ini kerajaannya. Wah, sangat megah kan? Kadang kalau pada saat itu, kamu tengok kalau kita tadi baca daripada firman Tuhan, Nebukadnezar berdiri di atas paling tinggi mungkin dia. Ruang rumah kamar dia ada di atas yang paling tinggi. Jadi di sana dia melihat kepada seluruh apa yang dimiliki dan katakan, "Hey, ini yang sudah saya capai. Bukankah ini kerajaan Babylon yang sudah saya bangun dengan kekuasaanku?" Amin. Kadang itu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita katakan kepada saya kita memiliki kesuksesan dalam hidup kita, kita akan katakan, "Hey, wah ini company yang sudah saya bangun." Atau, "Oh ini keluarga yang saya telah bangun. Ini emperor ataupun satu kerajaan yang telah saya bangun." Ataupun di dalam kampung kita. Oh ini rumah yang besar, longhouse yang sangat besar kalau ketua kampung. Ataupun apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ataupun apa yang kita sudah kumpulkan. Semua itu kita pikir bahwa ini adalah kekuasaan kita. Ini karena kita yang menghasilkannya semua itu. Betul? Jadi saudara-saudari, hari ini mari kita belajar daripada Nebukadnezar. Firman Tuhan diberikan kepada kita, apa yang dialami oleh Nebukadnezar itu membantu kita kalau kita belajar, kita dapat
menghindari apa yang terjadi kepada Nebukadnezar. Jadi pertama daripada kehidupan Nebukadnezar, dia memiliki Tuhan memberikan dia peringatan melalui mimpi. Slide berikutnya. Jadi tadi saya sudah katakan di mana dia berdiri dan katakan diam di dalamku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Itu kadang yang kita rasakan. Oke, saya sudah melakukan banyak hal, saat ini saya hanya duduk senang. Dan seperti Nebukadnezar pada saat dia berdiri, dia katakan di ayat 27, dia katakan, oh inilah kerajaan yang saya miliki. Seperti dalam firman Tuhan juga ada dikatakan seorang orang kaya yang berkatakan, saya mau mengumpulkan semua harta sampai saya dapat rileks dan menikmati apa yang saya miliki. Amin. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada pengumpulan harta. Kehidupan kita bukan hanya memiliki kuasa, keuangan, ataupun apa yang ada di dalam dunia ini. Karena semua ini adalah fana. Itu dapat diambil dari kita hanya dalam sedetik mata saja. Slide berikutnya. Jadi ini adalah apa yang di dalam mimpi Nebukadnezar. Dia melihat satu batang yang besar menjadi perlindungan dan makanan bagi semua makhluk. Jadi satu yang kita bersyukur pada Nebukadnezar, dia membangun kerajaan banyak, dia menguasai Yerusalem dan semua tempat di sana, di mana dia seperti pokok besar yang memberi perlindungan dan makanan bagi semua makhluk. Dia punya inisiatif ataupun hati yang baik. Karena kalau kerajaan ataupun tempat itu damai, ada raja yang memerintah, maka rakyat akan hidup dengan tenang. Mereka dapat melakukan bisnis ataupun hidup dengan tenang di dalam perlindungan daripada raja tersebut. Dan berikutnya setelah dia melihat itu, kemudian dia melihat pokok itu ditebang. Malaikat turun dan ditebang dan hanya tinggal tukulnya. Hanya tinggal tukulnya. Ingat itu, hanya tinggal tukulnya. Kamu tahu dari gambaran ini kita dapat lihat bahwa Tuhan tidak mencobai ataupun memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita dapat tanggung. Dan kita melihat dari sini bahwa Tuhan tidak bermaksud untuk membenci atau menghancurkan manusia. Dan Nebukadnezar dalam kejadian ini. Next slide berikutnya. Dan seseorang akan menjadi seperti binatang selama 7 tahun. Ini adalah gambaran kejatuhan dan kerendahan. Amen. Jadi ini adalah peringatan dan daripada mimpi Nebukadnezar. Kemudian dia mencari seluruh orang pandai di kerajaannya untuk menginterpretasi atau menerjemahkan mimpi itu. Tidak ada seorang pun. Hanya saat itu akhirnya dia mencari Daniel. Oke, bukan Pastor Daniel ya. Daniel di Bible. Oke, jadi pertama di dalam keangkuhan bagaimana kita dapat hidup dalam kehidupan, mengingatkan kita bagaimana kita lepas daripada keangkuhan. Pertama kita lihat daripada kehidupan Nebukadnezar, yaitu Tuhan memberikan peringatan. Dan dia menafsirkan mimpi itu tentang Tuanku Raja. Pada saat dia katakan dia sangat takut untuk mengucapkan. Tapi Raja Nebukadnezar katakan, jangan biarkan mimpi ini menghalangi kamu untuk menceritakan atau menerjemahkan mimpi ini. Tapi akhirnya Daniel taat kepada Tuhan, walaupun dia tahu mungkin kepalanya itu akan dipancung oleh Raja Nebukadnezar dengan apa yang dia katakan. Tapi dia katakan, biarlah ini terjadi kepada musuhmu. Tetapi mimpi ini adalah untuk kamu, Tuanku. Dan dia terkatakan kepada Tuhan memberi peringatan melalui mimpi dan melalui hambanya Daniel. Itulah saudara-saudari, kadang Tuhan memberi ruangan untuk setiap kita bertobat sebelum penghukuman. Tetapi kita lihat dari sini bahwa Nebukadnezar tidak mengindahkan peringatannya itu. Dia terus hidup dalam kesombongan. Karena itu setelah diterjemahkan oleh Daniel mimpi itu, dia tidak langsung bertobat. Tidak seperti Raja Daud yang pada saat siapa itu Nathan ya. Nathan berbicara tentang dosanya, dia langsung bertobat saat itu Raja Daud. Tapi Nebukadnezar tidak langsung bertobat sampai ayat ke-27 dia masih berdiri di atas kerajaannya, di istananya dan mengatakan, wah inilah yang saya telah hasilkan selama ini. Jadi Tuhan selalu memberikan peringatan pada kita. Tapi kadang kita menulikan telinga kita. Kita tidak mau mendengar
apa teguran-teguran yang daripada Tuhan, peringatan-peringatan yang Tuhan berikan pada kita. Atau kadang kita terlalu jauh daripada Tuhan sehingga kita tidak dapat mendengarkan peringatan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saya berikutnya, contohnya, kalau kita melihat satu rumah, kalau di sana ada tanda beware of the dogs. Dan dikatakan bahwa anjing galak. Maukah kamu masuk dalam? Tidak kan? Kamu akan merasakan, wah, berhati-hati. Beware of the dogs. Karena itulah peringatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai. Dan Tuhan berikan kita hari ini. Saya mau mengatakan apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan juga beri sign kepada setiap kita. Warning. Beware of pride. Jadi hari ini, pada saat setiap kita datang ke sini, ini adalah masa yang saya sangat bersyukur karena saya ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya bersyukur dan percaya bahwa Tuhan juga mau membawa peringatan itu kepada setiap kita. Bahwa beware of pride. Berhati-hati dengan keangkuhan. And be humble. Kuncinya adalah be humble. Karena Tuhan akan memberikan kita saman-saman rohani. Tetapi seringkali kita abaikan. Nah, akhirnya kita harus belajar dengan cara yang keras. Betul? Contohnya kadang kalau diingatkan oleh ibu bapak, jangan pandu cepat-cepat. Saya masih ingat, saya baru belajar naik motorbike. Wah, saya pun sangat seronok dapat pakai motorbike di kampung saya, Singkawang. Jadi pergi sekolah pakai motorbike dan sekali. Tapi mama selalu ingat, jangan pandu laju. Pandu laju. Dan saya tetap degil. Dan setelah itu, karena kedegilan saya akhirnya jatuh. Kecelakaan. Nah, jadi saya harus belajar dengan cara yang keras. Betul? Kadang dalam hidup kita itu seperti yang dialami oleh Nebukadnezar. Kalau Nebukadnezar mendengar peringatan Tuhan dan langsung bertobat, maka dia tidak perlu melalui apa yang dia lalui nantinya. Oke? Jadi saudara-saudara, saya mau mengingatkan setiap kita peka kepada saman-saman rohani. Peka kepada peringatan-peringatan Tuhan di dalam hidup kita. Melalui firman-Nya, melalui mimpinya, melalui orang-orang di sekitar kita. Karena itu adalah untuk kebaikan kita. Amen. Boleh beritahu kepada sebelah kanan kiri kalian, beware. Oke, next slide. Saya tidak akan banyak pada ayat poin 1 dan 2 karena saya mau emphasize pada poin 3. Kedua yaitu padang gurun. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Nebukadnezar tidak mendengar peringatan daripada Tuhan, makanya setelah itu dia mengalami pengalaman di padang gurun. Di mana Tuhan merendahkan hati dan membentuk hati Nebukadnezar. Di dalam ayat 28 sampai 33. Oke, saat Nebukadnezar masih membanggakan dirinya, tiba-tiba dia belum selesai berbicara. Dia katakan, oh inilah kerajaan yang telah saya bangun. Sebelum dia selesai berbicara, suara dari surga datang. Di mana dia dikatakan, kekuasaan diraja telah diambil daripadamu. Dan apa yang terjadi kepada Nebukadnezar, kalau kamu tadi baca ayatnya, di dalam ayat 28, peringatan 1 sampai 27, kalau kamu dengar itu daripada Daniel, kamu rasa, apa maksud Tuhan? Tidak mungkin saya akan makan seperti binatang, makan rumput seperti binatang. Tapi itu yang benar-benar terjadi. Kalau kita lihat dalam ayat 28 sampai 33, Nebukadnezar kehilangan kewarasan. Next slide. Dia juga kehilangan kekuasaan. Kenapa? Kenapa dia bisa kehilangan kekuasaan? Bukan orang datang untuk mengambil tata kerajaannya, bukan. Tapi apa yang terjadi ke dalam hidupnya, dia juga kehilangan hubungan dengan manusia. Dan dia hidup seperti binatang selama 7 tahun. Dan apa yang terjadi kepada Nebukadnezar, kamu dapat lihat di slide berikutnya. Ini yang terjadi kepada Nebukadnezar. Dan ini benar-benar terjadi. Ada kisah history tentang ini, yaitu The Mad King. Pada saat itu apa yang terjadi? Terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar dan ia dihalau dari antara manusia. Dia diasingkan dengan manusia. Kenapa? Karena dia kehilangan kewarasan. Karena itu dia dihalau daripada manusia.
Dan dia makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah. Oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali. Dan kuku-kukunya seperti kuku-kuku burung. Jadi ini benar-benar yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Mungkin kita berpikir, ini tidak mungkin, kenapa manusia boleh seperti ini kan? Tapi ini adalah ada scientific proof kenapa seseorang boleh seperti ini. Oke, kalau kamu lihat next slide. Jadi ini apa yang terjadi itu disebut bontrofi. Ya, saya tak tahu bahasa Malaysianya. Bontrofi, tak tahu Dr. Dren boleh boleh cari apa research. Jadi ini ada research di dalam 1946, Dr. Raymond Harrison of England observed a patient. Ada patient di mana dia memiliki perkara yang hampir sama seperti apa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Di mana lengthening of hair, di mana rambutnya menjadi panjang dan kuku-kukunya menjadi tebal, dan kemudian roaming the aslim, eating hut full of grass and drinking out of puddles. Saudara-saudari, kadang kita berpikir, sampai di mana saya dapat apa yang dapat terjadi kepada saya? Kadang kita berpikir, to what extent harm can come to me? Baru-baru ini kalian juga dengar tentang satu airplane yang crash. Ada kan? Ada dengar news satu airplane crash dari India ke Europe ke India kah? Europe ke India. India ke Eropa. Oke. Jadi saya baca 2 testimoni daripada kejadian ini. Pertama itu daripada satu keluarga. Jadi kadang satu keluarga mereka sangat rindu untuk pergi ke satu tempat di Europe untuk melakukan satu ambition ataupun satu passion yang ada dalam hatinya. Dan keluarga ini akhirnya Tuhan membuka jalan. Ya, dan dia rasa, oh ini bagus, ini opportunity. Ada kesempatan bagi dia untuk pergi ke sana. Dan di sana istrinya pun resign sebab istrinya adalah dokter. Dan mereka resign, dan mereka mempersiapkan segalanya, satu keluarga ready untuk pergi ke Europe untuk melakukan apa yang dia rasa itu adalah passion. Saya tidak tahu dia Kristen atau tidak, saya tidak baca itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka berada di dalam pesawat tersebut. Kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa ini terjadi kepada mereka? Kita akan bertanya pada Tuhan, why? Satu keluarga ini dengan satu ambisi ataupun passion, kerinduan untuk melakukan sesuatu di satu tempat. Ini mungkin yang sudah dia rindukan dan mereka rencanakan, dan akhirnya mereka memiliki kesempatan itu. Tapi hanya sekelip mata saja. Mereka meninggal di pesawat tersebut. Dan kesaksian yang kedua, kadang kita akan bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi kesaksian yang kedua adalah satu orang. Dia terlambat. Mungkin dia tidak bangun, alarm tidak bunyi. Terlambat 20 menit. Terlambat 20 menit. Tidak dapat masuk, tidak dapat ikut pesawat sudah jalan. 20 menit saudara-saudari. Dan saat ini kalau kamu terlambat, pesawat kamu rasa macam mana? Pernahkah terlambat pesawat? Ketinggalan pesawat di sini ada? Kah pastor dengan sis pernah ke MNC terlambat bangun. Akhirnya harus beli 5 orang. Beli lagi flight ticket. Ada baru-baru ini kita juga bukan terlambat. Sis tengok tiket itu seharusnya hari Sabtu berangkat, tapi tak tahu kenapa sis beli hari Jumat. Jadi kemudian dalam pikiran peringatan sis itu hari Sabtu. Hari Sabtu, so sure that hari Sabtu. Until sehari sebelum berangkat, baru sis tengok, macam tak betul. Just that moment, kenapa tak betul? Dan saat itu saya beritahu pas, macam pesawat kita sudah terbang. Sudah terbang hari itu. Dan tengok lagi, betul. Saya beli hari Jumat, bukan hari Sabtu. Dan saat itu pikir, wah, kenapa boleh make that kind of mistake?
Kadang kita pikir, aduh kenapa saya dapat buat kesalahan seperti itu. Kadang kita boleh marah kepada diri kita sendiri atau kita marah kepada orang lain. Pastor mungkin boleh marah kepada sis, tapi saat itu kita duduk. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita cepat-cepat beli tiket untuk next day. Kita tidak pikir untuk bertengkar ataupun menyalahkan satu sama lain, tapi kita beli tiket berikutnya. Kadang itu yang terjadi dan 20 menit itu testimoni kembali kepada testimoni ini, dia katakan dia sangat kesal karena dia miss out a lot of things yang sudah dia rancangkan dan segalanya. Dan karena dia miss the flight, 20 menit dia terlepas daripada plane crash. Tuh, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita pikir itu adalah kemalangan. Kita pikir itu sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Tapi mungkin lebih daripada segalanya, daripada kita bertanya, kenapa ini terjadi kepada kita? Why don't we ask God? Kenapa kita tidak tanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang mau apa yang Engkau mau saya pelajari? Amen. Karena di dalam segala sesuatu, hidup kita tidak akan selalu baik, berjalan dengan mulus. Tetapi hanya satu yang terbaik yang perlu kita pegang, yaitu Tuhan berada bersama dengan kita di dalam segala sesuatu. Amen. Jadi kadang kala kita juga melalui padang gurun. Kehilangan pekerjaan, hubungan atau retak, masalah kesehatan. Itu bukan karena Tuhan membenci kita, tetapi karena Tuhan sedang membentuk hati kita. Come to the Lord. Tanya kepada Tuhan. Bukan Tuhan mau menghukum kita atau membenci kita. Bukan berarti Tuhan rasa kamu kurang baik. Tidak. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yang tidak berhubungan dengan satu orang pun yang lain. Dan tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain juga. Karena Tuhan saat itu mau membentuk kita. Hati kita, diri kita. Kadang jika apa yang terjadi dalam diri kita, kadang kita melihat pada orang lain. Kenapa dia lebih baik daripada saya? Saya sudah melayani 24 jam di gereja. Dia relax saja di rumah, tengok Korean K-drama. Kenapa hidup dia lebih baik daripada saya? Betulkah? Kadang kita berpikir seperti itu. Tapi itu bukan yang Tuhan mau, saudara-saudari. Apa yang Tuhan mau adalah kita melihat kepada diri kita. Jangan bandingkan, jangan lihat apa yang terjadi orang lain. Tapi tadi saya sudah bagi kalian 2 testimoni. 2 testimoni sangat berbeza. Dan saya percaya ada rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang terbaik. Yang terbaik. Apapun itu. Karena hidup mati itu bukan sesuatu yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita dapat melihat Tuhan di dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Di dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Ia memeliharanya, menjaganya seperti menjaga biji matanya. Amin. Dia menjaganya. Tuhan menjaga kita pada saat kita di padang gurun. Itu yang kita perlu ingat, saudara-saudari. Jadi apapun keadaan kita hari ini, saya tidak tahu apa yang kita lalui. Saya tidak mengatakan, oh itu hal yang biasa. Karena saya tidak dapat merasakan apa yang kalian alami. Karena saya tidak ada di dalam posisi kalian. Tetapi saya tahu mungkin itu sulit bagi kita semua saat itu. Dan saya pun mengalami pergelutan yang tidak ada di antara kalian yang memahami. Tetapi apa yang terpenting adalah ingat bahwa Tuhan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Amin. Pegang ayat ini, Ulangan 30 ayat 10. Karena itu apa yang kita dapat kita lakukan sebagai satu sama lain sebagai jemaat Tuhan, sebagai kawan-kawan seiman, sahabat perjanjian, kita dapat berdoa bagi saudara-saudara kita yang mengalami pergelutan. Kita dapat mendorong mereka, karena itu hidup sudah cukup susah. Karena itu kita perlu berikan kasih kita kepada orang satu sama lain. Amen. Next slide. Ini yang saya mau titipkan pada setiap kita, jika kita mengalami pergelutan dalam hidup kita ataupun mengalami masa padang gurun. Ini adalah satu poetry yang ditulis oleh seseorang, saya sudah
sangat famous sekali tentang jejak. Ini saya translate kepada bahasa di mana aku bermimpi berjalan di pantai. Tuhan di sisiku seperti biasa, tapi dalam waktu paling gelap dan sukar, hanya satu jejak terlihat di pasir. Dan saat itu dia bertanya, "Ya Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku?" Tangisku. Tetapi Tuhan berbisik dengan lembut, "Anakku, jejak itu bukan milikmu, karena jejak itu adalah milikku, karena aku yang menggendong kamu." Amin. Karena kita berpikir, Tuhan kamu selalu berjalan di samping saya. Tapi paling sulit kenapa saya merasa sendiri. Dan seperti jejak di pasir ini. Di mana saat itu sebenarnya itu bukan jejak kita. Tapi adalah jejak Tuhan yang menggendong kita. Amin. Apa yang harus kita lakukan dalam masa seperti itu adalah be faithful to the Lord. Setia kepada Tuhan. Jangan take matters to yourself. Jangan pikir kalau melakukan apa yang di luar daripada kehendak Tuhan. Setia. Kesetiaan itu kadang adalah Tuhan mau kita diam di dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan mau kita tidak perlu berbuat apa-apa. Kadang Tuhan mau kita mencari orang yang lebih spiritual ataupun rohani, lebih dewasa untuk kita berbincang atau mengeluarkan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan akan membawa kita keluar sebagai pemenang. Amin. Dan dalam masa padang gurun ini, saya mau mendorong setiap kita juga untuk cari gembala-gembala rohani untuk kalian meluahkan apa yang kalian alami. Kadang kita pikir mungkin orang tersebut tidak tahu apa yang tidak dapat menolong kita. Tapi kita dapat berdoa untuk mereka. Sebenarnya gembala-gembala kita dapat berdoa dan doa itu kuasa yang paling besar. Baru-baru ini ada seseorang counseling dengan sis tentang apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Dan saat itu saya berpikir, wah ini macam mana nak selesaikan. Dan sebagai pemimpin gereja, kadang sis berpikir, wah I want to play hero. Saya perlu cari orang ini untuk counseling dan saya perlu dudukkan mereka, saya perlu pastikan mereka selesaikan dengan cara yang seharusnya dilakukan. Cara yang sis pikir harus dilakukan. Dan saat itu saya berdoa, mari kita berdoa. Berdoa, maybe masa ini kita ambil masa untuk cari Tuhan. Saya berdoa, kamu pun berdoa. Kita berdoa dan tenangkan diri kita sama-sama. Dan setelah 1 minggu, 2 minggu, sis tanya lagi kepada dia. Dia cakap, oke, saya masih dapat bertenang. Tetapi next moment dapat message. Dia katakan, saya merasa saya perlu melakukan hal ini. Yang hal itu adalah sesuatu yang sis katakan, jangan kamu lakukan. Maksud saya, sis bagi tahu dia untuk tidak wise lah. Tidak bijaksana kalau kamu melakukan perkara ini. Tapi the next moment dia katakan dia mau melakukan perkara itu. Dan saya berpikir, haruskah saya katakan jangan kamu lakukan itu. Atau memberi komandkah kepada dia atau apa. Ataupun apakah saya harus melakukannya bersama dengan dia. Ataukah harus saya terlibat di dalamnya. Dan Tuhan katakan satu, Roh Kudus berbicara. Kamu berdoa dulu. Berdoa dulu dan tanya pada Tuhan. Dan berdoa untuk dia. Dan saya setelah berdoa, kamu tahu apa yang terjadi. Dan Tuhan berkata, jangan lakukan apa-apa dulu. Don't do anything. Dan the next moment, kemudian berikutnya, hari berikutnya, dia bagi tahu sis lagi. Sis, saya sudah settle. Saya semua ini saya serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudari, dan saat itu saya bersyukur karena saya mendengar Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Walaupun kadang kita merasa, hey, ini sesuatu yang tidak adil. Saya harus menuntut keadilan. Ini sesuatu yang sangat orang menjatuhkan saya. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadi pembela kita. Amin. Jadi dalam keadaan padang gurun ini, cari wajah Tuhan. Kedua, cari pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang dekat yang kamu tahu lebih dewasa secara rohani untuk berkongsi dan berdoa. Kamu boleh lihat sampai mana yang dapat kamu ceritakan. Kadang kamu tidak perlu cerita semua sampai detail. Kamu mungkin rasa saya ada kegelisahan atau struggle. Berdoa bagi saya.
Dan we just sebagai sahabat perjanjian, doakan saja. Walau kadang kita tidak tahu semua yang details, doakan. Tetapi karena hanya Tuhan yang akan bekerja. Amen? Amen. Oke, jadi slide berikutnya. Yang ketiga, nah ini yang saya mau tekankan di dalam khotbah pada ini, itu penyembahan. Setelah melalui padang gurun dan kamu tengok dalam ayat di dalam Daniel 4 ayat 34 itu, akhirnya Nebukadnezar menengadah ke langit. Dan apa yang terjadi kepada Nebukadnezar pada saat dia menengadah ke langit, yaitu ayat slide berikutnya, Tuhan memulihkan dia. Tuhan pulihkan kewarasannya. Dia kembali menjadi orang yang waras. Segala ketidakwarasan itu telah hilang. Dan Tuhan mengembalikan kekuasaannya juga kepada dia. Dan Tuhan mengembalikan kemuliaannya. Jadi kalau kamu masih ingat slide yang saya tengok bagi tahu itu bahwa Tuhan memotong pokok besar itu kan. Tetapi masih tinggal batangnya paling bawahnya. Dan kenapa Daniel katakan yang jelas bahwa Tuhan tetap meninggalkan bagian itu karena Tuhan akan memulihkan jika tuanku bertobat. Dan itulah yang terjadi, Tuhan memulihkan semua yang ada bagi Nebukadnezar. Pada saat dia menengadah ke langit dan kata, aku memuji dan mengagungkan Raja di surgawi. Dan yang paling penting daripada semua yang dia miliki itu, yang paling penting adalah hatinya yang dahulu sombong, kini jadi rendah hati dan menyembah Tuhan. Amen. Saudara-saudari, kadang mari kita datang kepada Tuhan dan tanyakan, apa yang Tuhan mau bentuk dalam hati kita, dalam diri kita, yang dapat membawa kita lebih daripada apa yang kita ada saat ini. Mungkin kita sudah selesai, atau mungkin kita struggle. Semuanya itu saudara-saudari, tanyakan, apa yang Tuhan mau agar untuk saya dapat melangkah satu langkah mendekat kepada Engkau lebih lagi. Amin. Karena perjalanan kehidupan Kristen kita, perjalanan kita di dunia ini bukan hanya untuk hari ini, bukan untuk hanya hidup di dunia ini. Karena masih ada hidup yang kekal menunggu kita. Dan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu, Tuhan mau menyiapkan kita, saudara-saudari. Amin. Maukah kita semua siap masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Amin. Jadi dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita dalam keangkuhan. Karena saya percaya siapapun kita, walaupun kamu rasa kamu orang yang paling rendah hati di dunia ini, tetap ada keangkuhan dalam diri kita. Dan kita perlukan Tuhan. Amin. Katakan kepada kanan kiri kalian, saya perlukan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, dan pertanyaan sekarang adalah, apakah kerendahan hati? Apakah kerendahan hati? Jadi saya mau emphasize ini sebelum saya tutup dalam khotbah pada hari ini, yaitu kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi tidak mementingkan diri sendiri. True humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Oke, itulah kerendahan hati yang sebenarnya. Biarkan kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Tapi kerendahan hati bukan berarti kamu memandang rendah diri kamu. Tidak, kamu harus bangga sebagai anak Tuhan. Amin. Kamu harus bangga dengan apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Tapi kebanggaan itu bukan untuk menunjukkan bahwa hey, ini saya. Kamu dapat dalam arti kalau kamu mau mementingkan diri sendiri dalam memastikan semua adalah tentang kamu. Ada beberapa pertanyaan yang kalian boleh tanyakan dalam diri kita untuk melihat kerendahan, apakah kita memiliki kerendahan hati. Pertama yaitu, apakah kamu berserah kepada Tuhan? Apakah kita selalu mempertanyakan Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya? Tuhan kenapa ini tidak adil? Tanyakan, apakah kamu berserah kepada Tuhan? Apakah kamu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kamu miliki? Kadang kita melihat mata kita tuh, kadang manusia kadang memiliki mata yang tamak. Di mana kita lihat orang lain ada ini, ada ini, ada ini. Kenapa saya tidak ada? Tapi kita tidak melihat apa yang kita miliki. Sebenarnya banyak kita miliki, amen?
Itu yang selalu saya bagi tahu pada anak-anak saya. Jangan tengok orang lain, tengok diri apa yang kamu ada. Dan kalau kita mulai tengok apa yang kita miliki, maka dan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, kamu akan melihat betapa besarnya dan berkecukupannya kita. Amin. Kami pergi ke mission di Singkawang. Sedikit masa itu kami pergi ke pedalaman 6 jam dari Singkawang. Dan saat itu brother-in-law saya, suami kakak saya katakan, sehari sebelumnya dia bilang, kamu pastikan kamu tapau lunch ke sana. Karena di sana tidak ada kopitiam yang kamu mau makan di sana. Terus kami pikir, kenapa perlu tapau? Tapi Pak Sao yang di pedalaman itu katakan, kami akan masak lunch untuk kamu. Kenapa? Dan kami pikir tak usahlah. Tapi dia insist, dia katakan, pastikan kamu tapau lunch. Saya itu kami pikir tidak perlulah. Tapi dalam hati saya pikir anak-anak saya macam mana. Saya oke, pastor oke, makan apa saja oke. Cuma mungkin anak-anak paling concern kepada anak-anak. Kadang kami pikir mereka tuh agak picky eater. Tapi saat itu kami katakan tidak perlu tapau. Apapun yang disediakan kita makan saja. Dan untuk menyingkatkan cerita, mereka masak makanan lunch untuk kami dan kamu tahu apa yang setelah kami balik, kami ada dinner bersama dan kami bercerita, anak-anak bercerita dan dia katakan makanan paling sedap kedua di Singkawang adalah makanan di rumah Pak Sao. Amin. Dan mereka tambah 2 pinggan. Dan apa yang paling sedap? Dan kami tanya apa yang paling sedap? Sambal dia sedap. Sambal dia paling sedap. Mami, boleh kamu buat sambal seperti yang Pak Sao buat itu? Saudara-saudari, bersyukurlah pada Tuhan. Karena apa yang paling baik yang kita ada, mungkin itu diinginkan oleh orang lain. Amin. Yang ketiga, apakah kamu mau diajar? Apakah kamu mudah mengampuni? Kadang sulit bagi kita mengampuni. Kadang rasakan tidak, susah bagi saya mengampuni. Tapi pengampunan itu sebenarnya memerdekakan kita. Amin. Yang ketiga berikutnya, apakah kamu memiliki hati yang melayani? Tanyakan diri kita. Pada saat kita di dalam satu keadaan, apakah kita memikirkan lebih kepada diri kita? Hei, siapa yang melayani saya? Atau apakah kita mau melayani? Apakah kita peduli sangat dengan kedudukan kita? Tapi lebih daripada kedudukan itu, apakah kita lebih bertanggung jawab atas kedudukan kita? Sebagai pemimpin, mari kita lihat responsibility kita lebih tinggi daripada kehormatan yang perlu kita terima. Amin. Apakah kamu tidak menghakimi? Belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Semakin kita tinggi, terutama dalam career kita, profesi kita, dalam kehidupan kita. Kadang saya pun merasa saya menghakimi anak saya. Dan saya perlu belajar untuk merendahkan hati dan meminta maaf kepada anak saya kalau saya bersalah. Apakah kamu menyerahkan hak kamu kepada Tuhan? Apakah kamu fokus untuk kemuliaan Tuhan? Amin. Dan satu ayat sebelum kita tutup, saya mau titipkan pada kita adalah di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Belajarlah daripada Yesus Kristus. Karena hari ini Yesus mau menjemput kita semua. Termaksud saya adalah di dalam Matius 11 ayat 28-29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Kadang kita merasakan kita sangat letih, lesu dan beban berat. Tetapi inilah jemputan daripada Tuhan kepada kita. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ayat 29 ini sangat penting. Kadang kita melihat kelegaan saja. Tapi next one is sangat penting. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan menjadi tenang. Amin. Mereka yang merendahkan hati akan mendapatkan ketenangan. Saudara-saudari, kadang mungkin kita merasa stres. Tekanan banyak sekali. Mungkin tanyakan diri kita, apakah kita berserah kepada Tuhan? Ataukah kita menggunakan kekuatan kita sendiri? Kenapa kita tidak mau datang kepada Yesus? Dan pikulah kuk yang kupasangkan. Datanglah kepada Yesus dan belajar daripada Dia. Yaitu lemah lembut dan rendah hati. Karena akar daripada segala ketegangan, keraguan dalam hidup kita, keangkuhan itu adalah
adalah keangkuhan dalam diri kita. Datanglah kepada Tuhan dan kerendahan hati, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Amen. Worship team boleh maju ke depan. Jadi ini peringatan 3 perkara yang dapat kita belajar daripada Nebukadnezar. Tadi slide yang sebelum ini ada slide Nebukadnezar ada sebelum ini. Ini. Jadi ini yang benar yang terjadi kepada Nebukadnezar. Tadi saya ada bagi gambaran tentang Mad King kan. Setelah itu ini ilustrasi lah. Tapi inilah keadaan di mana dia kembali normal seperti manusia biasa. Kewarasannya setelah dia waras dan dia seperti manusia biasa dan dia dikembalikan kekuasaannya dan segala apa yang dimilikinya. Amen. Slide terakhir. Ini kesimpulan, jadi biarkan pada saat kita mendengar peringatan Tuhan, itu adalah peluang bagi kita untuk bertobat. Datang kepada Tuhan. Dan pada saat kita mengalami pengalaman padang gurun, jangan merasakan kita dihukum oleh Tuhan. Tetapi tanyakan pada Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk dalam hati saya. Dan kuncinya adalah penyembahan. Penyembahan akan membawa kita kepada tempat di mana merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita dapat belajar untuk meninggikan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Untuk datang kepada Tuhan di dalam penyembahan. Untuk membangun kehidupan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Yesus.